Assalamualaikum Bang, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Bang Ketum sore-sore udah rapi serba hitam nih Bang. Iya, ya. Bang, boleh nanya kan Bang? Boleh lah, boleh. Bang, kita sempat baca-baca dan juga menjadi perbincangan nih di teman-teman di Hmm, kalangan mahasiswa dan juga kalangan para sejarawan bahwa ya. orang-orang Bima yang datang ke Jakarta itu jumlahnya sudah banyak sekali dan sejarahnya cukup panjang itu Bang. Nah, Abang sendiri mengetahui nggak Bang tuh sejarah panjang kedatangan orang-orang Bima ke Jakarta dari awal datang sampai sekarang sudah beranak pinak dan juga menjadi penduduk asli Jakarta. Itu gimana Bang ceritanya Bang? Kalau sejarah orang Bima ya, Pulau Sumbawa khususnya, yang pertama kali datang itu ya keturunan kami, Sultan Bima gitu. Sejarah panjangnya ya memang kerajaan Bima itu kan berkaitan langsung dengan kerajaan Majapahit kan gitu. Kalau kita cerita dari pohonnya ya, dari Singosari, Majapahit, terus Sang Bima merantau ke Bima, menikahi Ratu Tasisari Naga, lalu melahirkan kakek buyut kami, bla 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 sampai ke Sultan. Itu sejarahnya panjang. Memang dasarnya memang kita ini dari Jawa kan gitu. Baik. Sang Bima ini dari Jawa ke Jawa lagi gitu setelah menikah gitu. Jadi gitu ceritanya. Tapi kalau kita berbicara masalah orang pertama yang datang ke Jakarta pasca sebelum kemerdekaan itu yang pertama Sultan Jamaluddin ya. Sultan Jamaluddin Muhammad Shah. Itu kakek buyut saya dari beberapa tingkat tuh. Sultan Jamaluddin Muhammad Shah, Sultan Hasanuddin Muhammad Shah ya, beliau yang di Sulawesi ya. Jadi Sultan Jamaluddin Muhammad Shah ini juga tahun 1600-an lah dia datang ke sini. Lalu dia datangnya juga bukan karena merantau senang-senang tapi karena perang dengan Belanda kan gitu. Karena beliau tidak mau negaranya dijajah. Waktu itu kan negara Bima ya di Pulau Sumbawa itu. Jadi Belanda mau datang ke situ dijajah, tapi diadakan perlawanan oleh Sultan Jamaluddin dan Sultan Hasanuddin itu. Jadi perang Belanda itu ya dulu ya tokoh-tokoh yang memang melawan keras Belanda masuk ke Indonesia Timur khusus di Pulau Sumbawa itu adalah Sultan Hasanuddin dan Sultan Jamaluddin. Hanya saja mereka itu dipropaganda lalu difitnah meninggalnya karena pertempuran di Batavia ini gitu. Gitu loh dan sempat diasingkan di Batavia. Pertama di Sulawesi lalu di Batavia Sultan Jamaluddin. Tapi pasca Kesultanan sudah tidak ada lagi tahun 1958 yang sudah diserahkan ke Suapraja ke NKRI. Tapi sebelum Negara Kesatuan Indonesia terbentuk, adik kandungnya kakek saya yang bernama Haji Muhammad Umar Tabrin ya, Iya, iya. Umar Talib Tabrin itu sudah merantau di Jakarta ini. Orang Bima pertama ya, pasca Sultan-Sultan ya, orang Iya. Bima pertama yang datang benar-benar datang ke Jakarta merantau itu pertama kali kakek Umar. Jadi waktu itu adiknya kakek gue yang bernama Haji Umar Talib, beliau kan jadi juru masaknya kapal rempah-rempahnya Belanda. Oh, baik. Nama kapalnya Volkswagen Ya. tahun 1932. Jadi beliau dari Bima karena memang jadi juru masak Belanda di sana. Karena Belanda datang ke sana kan akhirnya nggak perang. Ya. Jadi akhirnya beli rempah-rempah. Dulunya kan mau menjajah, tapi karena di sana perlawanannya sangat kuat, Ya. jadi mereka akhirnya nggak jadi menjajah Bima. Nggak berani menjajah lah gitu, karena pertempurannya kan sangat sengit di sana. Akhirnya ada negosiasi Belanda dengan kerajaan Bima untuk jual beli rempah. Jadi dia Bima jual, dia beli rempah. Nah, salah satunya karena kakek gue ini cucunya Sultan Bima, cucunya Raja Bima, dia ajaklah kerja di kapal Volkswagen. Kapal Volkswagen itu mengangkut eh, karyawan-karyawan Belanda gitu loh. Pada saat itu tahun 1932. Nah, kakek gue dibawalah ke Batavia untuk jadi juru masak. Adiknya kakek gue ya, adik kandung kakek gue. Karena kakek gue yang kandung Iya. itu namanya Haji Muhammad Tabrin, ya Syekh Haji Muhammad Tabrin, orang manggilnya Syekh Haji Muhammad Tabrin di Wawo sana itu jadi Jeneli. Jeneli itu bupati lah kalau zaman Iya. Iya. sekarang. Bupati ya, zaman itu bupati, panggilannya Jeneli gitu loh. Akhirnya adiknya kandung kakek gue karena beliau ini keturunan sultan diangkat oleh Belanda untuk kerjasama. Ya. Dia hobinya masak, dia dibawa jadi juru masak kapal Volkswagen. Tahun 1932 beliau merantau ke sini. Nah di Jakarta di Palmerah dari Sunda Kelapa ke Palmerah beliau kenalan lah dengan yang namanya Haji Mamat. Haji Mamat itu Jawara Betawi gitu loh di Baik. Palmerah. Jadi orang DKI tahu semua tuh waktu itu Batavia. Haji Mamat tahun 932 itu orang anti tembak juga tuh masih keturunannya Pitung gitu. Jadi beliau nikahkanlah ponakannya
Maung nikah sama adiknya kakek gue, dinikahin waktu itu. Nah, jadilah kakek gue ini orang Betawi, adik kakek gue, adik kandung kakek gue. Tahun 1932 dia jadilah orang Betawi di Palmerah. Belajarlah sama mertuanya itu yang namanya Haji Mamat. Mat Haji Mamat Palmerah namanya. Mat apa gitu, pokoknya panggilnya Mat gitu. Mat apa, pokoknya dia Haji Mamat panggilannya. Dan terkenal banget tuh. Di Batavia tuh terkenal orang Betawi. Nikahlah. Nah, lahirlah anak-anak itu yang kayak Binyai kemarin tuh yang Iya, iya. terus itu tuh Betawi semua tuh. Nah, 1932 akhirnya kakek kakek adanya kakek gue itu Haji Umar itu ngajar lah ngaji gitu loh, ngajar dia mengguru agama, jadi ngajar ngaji di sini, ngajar-ngajar, akhirnya dia ngajar di Pak Harto gitu, Oh, jadi gitu. guru ngajinya anak-anaknya Pak Harto Iya, pada iya. saat itu tahun 1932. Nah, pasca itu kan dia nikah dia merantau di 1932, nikah tahun 40-an, akhirnya dia mengabdi kepada Pak Harto gitu loh. Jadi guru ngajinya Pak Harto lah anak-anaknya gitu. Tahun 1940-an. Nah, tahun 1961 datang lagi dia ngajak adiknya. Itu yang gue bilang eh, apa Mayor Yakub itu. Iya, iya, iya. Jadi datang adiknya tahun 1961 ikut tentara gitu loh RPKAD. Nah, orang Bima pertama yang masuk RPKAD Baret Merah itu adik kandungnya kakek gue yang waktu itu jadi pas pampres gitu. Jadilah pas pampres tahun 61 dia diajak tuh pertama ke Jakarta untuk hijrah. Akhirnya adanya kakek gue itu, adik kakek gue semua nih yang di Jakarta. Kakek gue mah asli di Bima nggak pernah ke Jakarta Iya, iya. kecuali liburan gitu kan. Dia kan bupati di sana. Iya. Akhirnya datang adik kakek gue ikut tes tentara lolos jadi RPKD. Udah tuh sejarah tuh tahun 61. Nah, setelah dia jadi tentara tahun 61 balik lagi ke kampung tahun 64. Diajaklah bapak gue Iya. Haji Harun Arasid, Iya. tokoh-tokoh Bima tuh. Haji Mutar Jakaria, Iya. diajaklah ke Jakarta sama kakek gue tuh. Gitu loh, Mayor Yakub. Ayo lu berantau ke Bima tuh. Diajaklah Harun Arasid. Harun Arasid itu udah direkomendasiin jadi guru ngajinya Cendana gitu. Makanya beliau sampai jadi camat, sampai jadi apa? Sampai jadi wali kota, sampai jadi gubernur. Itu rekomendasi awalnya dari adiknya kakek gue tuh, Haji Umar. Dulu orang Bima belum ada di sini, baru keluarga gue doang gitu. Lalu dipanggil-panggilin satu persatu, termasuk bokap gue. Tahun 64 bokap gue udah di sini, di SMP Percik dulu. Nah, Haji Harun Arasid sama Haji Mutar Jakaria dulu jualan air di Tanah Abang. Karena kakek gue, kakek Umar itu, adik kakek gue, itu jualan air di Tanah Abang. Air keliling pakai gerobak, Oh, ada iya, yang iya, iya. dipikul Iya, gitu. iya, tahu, 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 tahu. Air-air kayak gitu, keliling-keliling itu Iya, iya. jualan. Karena dia bos air dulu. Karena dia nikahnya sama orang Betawi, jadi tahu seluk-beluk di sini, dia usaha apa, tahu gitu Iya, loh. iya. Nah, akhirnya disusul adiknya tahun 61 adiknya jadi RPKD, lalu bokap gue ikut juga tahun 64 gitu loh. Dan bokap gue ikut Akabri, AMN atau Akabri tahun 70 waktu itu. Nah, akhirnya Pak Harun Rasid jadilah birokrat ya dengan Pak Mutar Jakaria yang mantan wali kota I- Jakarta Barat kalau nggak salah apa? Sekda apa itu? Iya, Sekda, betul. Ya, itu. Nah, bokap gue dari Akabri lulus, dia nggak lanjut gitu loh. Sempet dinas nggak lanjut, akhirnya dia jadi PNS biasa gitu. Karena apa? Karena waktu itu ada larangan dari nenek gue tahun 65 itu kan ribut-ribut begitu kan. Iya, Jadi lumayan ramai tuh. ya rame kan. Jadi nenek gue bilang udahlah nggak usah ikut-ikut begitu, kamu nanti disuruh perang gitu kan. Jadi tahun 70 dia sempet dinas mungkin setahun 2 tahun dia keluar jadi PNS biasa. Akabri tahun 70 angkatan Luhut Binsar Panjaitan bokap gue. Nah, di Nah, pertentaraan itu di anggota militer, karir orang Bima kan lumayan mentereng nih Bang, termasuk salah satunya nah, berbicara tentang militer di Indonesia, Bang. Ini erat kaitannya dengan orang Bima juga, Bang. Salah satunya keturunan Bima yang terkenal itu adalah Bapak Jenderal LB Murdani almarhum. hmm. Beliau memang sering mengatakan bahwa beliau juga keturunan dari salah satu sultan dari Bima, Bang. Dan saya dengar juga kalau misalnya masih ada garis juga dengan Abang. Menurut Abang gimana nih, Bang? Sepak terjang beliau dan juga Abang mengetahui beliau seperti apa sih, Bang? Kalau kakek LB Murdani itu kan memang kakek kami ya. Kakek kami dari keturunan Datuk Sulaiman, Bengkel Jamus. Jadi itu Sultan Bima yang pertama yang nggak jadi, akhirnya digantikan oleh Kalakai karena beliau hijrah ke Jawa kan gitu, lalu menikah ya dan mempunyai anak Ratu Ageng. Ratu Ageng turunannya ya tadi
Raden Murdani, apa segala, bapaknya LB Murdani. Ya. Nah, LB Murdani itu adalah kakek saya juga gitu, keturunan darah daging saya. Gitu. Hanya saja beliau kan Kristen, waktu di Jawanya Kristen. Gitu. Jadi beliau juga sempat sering beberapa kali mengakui bahwa itu memang turun temurun kami dari kerajaan Bima. Tuh, dan bapak saya juga memang militer dan memang turunan kami itu militer dari dulu. Namanya Sultan itu semuanya militer, mana ada nggak militer? Orang bintangnya banyak, kakek buyut saya pakai bintang banyak banget gitu. Dan memang kami kalau dari zaman dulu, dari zaman kerajaan itu biasa pakai ornamen-ornamen bintang-bintang begitu gitu loh. Iya, iya. Nggak kaget, hanya saja rakyat biasa kaget melihat bintang-bintang itu. Kalau kami enggak, memang dari turun temurun kami. Itu dari kakek buyut saya, dari bapak saya, dari kakek saya, dari buyut saya, sultan-sultan kan pakai emas-emas semua, pakai bintang-bintang emas semua. Gitu loh kalau di kerajaan. Jadi kalau hari ini banyak orang ngetawain saya karena saya pakai bintang, ya saya nganggapnya ya lumrah karena mereka nggak mengerti. Gitu loh. Kalau kami kan keluarga memang keluarga bintang dari dulu, Sultan, termasuk Om LB Murdani. Gitu. Nah, Om LB Murdani itu darah daging saya. Kenapa saya bilang dari dulu tuh kami semuanya orang Bima ini semuanya kaitannya dengan kerajaan Jawa, termasuk Pak Prabowo. Gitu. Pak Prabowo juga masih raja darah Bima itu. Gitu. Keturunannya. Beliau dari Banyumas, kami dari Bumimas. Kami kan Bumimas. Almarhum Subianto Jaya Hadikusumo. Iya. Itu masih keturunan kami. Gitu. Tapi kan kesini-sininya orang memutuskan terah begitu aja. Gitu kan. Nah, itu yang harus dipertegas. Kenapa gue selalu ngomong keluarga-keluarga kerajaan itu, kerajaan Bima, kerajaan Jawa, itu tegas semua. Ketegasan dari kerajaan Jawa itu datangnya dari Bima juga. Karena Bima itu bala tentaranya pernah dipakai oleh Gajah Mada untuk membantu Majapahit. Namanya kerajaan Bima menurunkan pasukan berkuda yang namanya Pasapukala, yaitu pasukan Bayangkara. Oh iya, iya. Sampai menyerang Mongol loh. Cikal bakalnya. Cikal bakal kerajaan Bima tuh sampai nyerang Mongol bersama Gajah Mada. Siapa Gajah Mada? Gajah Mada tahun 1332 itu cucunya Raja Bima. Bima yang ada di Jawa ya. Dirnojero itu. Makanya kan kalau cerita sejarah kaitannya gue ketawa aja kalau orang menghina gue. Ini orang nggak tahu sejarah Indonesia. Indonesia itu nggak kayak sekarang. Indonesia itu sampai ke Filipina sana, sampai ke Papua, bahkan sampai ke Australia. Indonesia itu Nusantara ya, Nusantara namanya. Gitu loh. Sampai pernah nyerang Cina loh, bayangkan pasukan berkudanya Sang Bima itu bersama pasukan lautnya, angkatan laut kerajaan Majapahit dan kerajaan Bima. Nah, berarti kan semua tokoh-tokoh Bima, orang-orang Bima yang ada di Jawa dan juga khususnya nih ya yang tokoh-tokoh besar termasuk Bapak Jenderal LB Murdani, Abang, itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka, Abang, adalah orang-orang yang memang punya keturunan langsung dari Syekh dan juga Sultan Bima. Nah, dengan kata lain, fakta-fakta sejarah tersebut tertulis dan juga terekam di dalam sejarah-sejarah Nusantara. Nah, tanggapan Abang gimana nih Bang tentang fakta-fakta yang tersebut, yang sudah tertulis tersebut? Bukan saja keturunan Kiai Syekh, itu Syahid. Garis terah langsung Rasulullah, keturunan kami itu. Termasuk kakek LB Murdani, kakek kami LB Murdani. Itu Syahid. Gitu loh. Keturunan Syahid itu jangan dilihat dari kakek Pak Prabowo, itu Syahid juga keturunan. Jangan dilihat dari kaum Tionghoa dan lain-lain. Tidak, itu ada generasi kerajaan Bima di situ. Raja Bima itu semua Sayyidina. Gitu loh. Makanya kenapa bapak gue, keluarga gue bisa menginjakan kaki di Jakarta, ya kan? Kakek gue, adik kakek gue tahun 1932 sudah di Jakarta ikut bertempur. Itu bukan sengaja. Itu karena orang pilihan, orang-orang udah terah, nggak mungkin orang sembarangan dibawa ke Jakarta oleh Belanda, disuruh masak di kapal Volkswagen untuk berhijrah di sini. Terus tahun 61 adiknya kakek gue juga tuh ikut Kopassus RPKD. Dulu jarang orang masuk RPKD. Kakek gue udah RPKD. Kalau nggak ada terah Kesultanan Bima nggak mungkin bisa dipilih. Gitu loh. Apalagi zaman begitu lagi narik-narik perhatian kerajaan-kerajaan kami kan. Gitu. Tahun 64 bokap gue udah di sini, SMP-nya nganter rantang pas pampres. Bokap gue setiap pagi itu nganter makanan pas pampres tuh keliling istana. Makanya kata bokap gue ketawa tuh, orang jangan sombong itu. Coba lihat kotoran gue aja masih ada di istana, kata bokap gue dulu almarhum. jadi itu istana tempat tidurnya bokap gue gitu loh. Iya, waktu zaman Pak Karno, waktu zaman. Jadi artinya di sini orang sekarang ini membuli gue ketawa aja gitu. Karena ini orang-orang nggak tahu sejarah. Baik. Kalau gue ngomong hari ini, gue nggak pernah bohong. Contoh kemarin, gue ngomong Andre Taulani teman gue memang dari bujangan, kita bareng dari Kurus. Tapi memang mungkin pembawaannya Abang aja yang mereka jadi seperti itu. Enggak ada masalah sih, itu sejarah ya, sejarah. Makanya sekarang nih geger lagi nih.
Kok LB Murdani diakui kakeknya Firdaus? Ya selidiki aja. Memang keturunan gue kok LB Murdani. Iya. Kakek buyut gue. Gitu loh. Dan Bukan, fakta bukan kakek sejarah gue, itu ada. kakek gue gitu loh. Fakta sejarah memang Fakta mengatakan sejarahnya boleh dicek aja. Keterah nggak boleh diputus. Iya. LB Murdani adalah kakek gue. Iya. Salah satu kakek gue. keturunan Jawa Bima itu. Iya tentu. dong. Iya, dari Datuk Sulaiman. Baik, baik. Abang, terima kasih banyak waktunya. Oke. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat yang mendengarkan dan yang kalau Siap. masih kaum-kaum tidak suka silakan cek sendiri fakta Iya, sejarah oke, tersebut. siap. Terima kasih Bang, selamat sore. Siap. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.